Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul. Hadirin jamaah Majlis Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatil Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatal abrar, yang mana beliau menjelaskan di awal-awal, yaitu di muqaddimah daripada kitab ini, beliau mengatakan dan menjelaskan ada 3 golongan penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dibagi 3. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang menuntut ilmu untuk perbekalan akhiratnya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, orang-orang yang menuntut ilmu yang mana ilmunya itu dia jadikan untuk bekal hidupnya nanti di akhirat. Itu baik apa enggak? Itu baik. Yang kedua yaitu orang yang menuntut ilmu yang mana ilmunya dimanfaatkan untuk kepentingan dunianya. Selama dia orang-orang itu tidak menyadari akan kesalahannya, lantaran dia menuntut ilmu itu untuk kepentingan duniawinya, kalau dia sadar, dia istighfar, dia masih bisa selamat hidupnya. Tapi kalau tidak disadari, maka dia akan celaka. Itu golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang dia menuntut ilmu tetapi ilmunya hanya untuk kepentingan dunianya. Dia ingin memperkaya dunianya, memperbanyak hartanya. Itu golongan yang kedua. Sedangkan golongan yang ketiga, kata Imam Ghazali, yaitu orang-orang yang dia menuntut ilmu yang mana dia sudah digoda oleh setan, oleh nafsunya, sehingga dia merasa dirinya selalu baik dengan keilmuannya. Yang dia merasa berbangga diri, dia memperbanyak, dia punya harta, dia merasa dirinya lebih mulia, dia merasa dirinya bangga punya banyak pengikut, dia menggunakan pakaian-pakaian ulama, padahal ada maksud terselubung yang dia digoda oleh nafsu dan setannya. Dia adalah orang yang celaka. Dan inilah orang yang bahaya, yang sangat membahayakan umat, yang dia disebut ulama usul. Dia menampakkan dirinya seperti orang baik padahal tidak. Dia menampakkan dirinya seperti ulama padahal jauh daripada ulama. Dia hanya pakaian aja, pakaian ulama, sorbannya, udeng-udengnya, picinya, sarung, pakai gamis kemana-mana. Padahal nafsunya nafsu setan. Dia mengatakan A tapi dia tidak melakukan yang A. Dia mengatakan B kepada orang banyak tapi dia tidak melakukan yang B. Atau dia sedekah yang banyak, dia kagak sedekah. Terus lakukan kebaikan, dia kagak ngelakuin kebaikan. Dia merasa dirinya baik. Nah, ini udah yang bahaya nih. Dia merasa dirinya baik sehingga tidak diharapkan taubatnya. Ya, tidak diharapkan taubatnya. Maka ini yang golongan ketiga adalah orang yang lebih celaka.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya, yaitu beliau bersabda, "Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal." Kata Nabi sangat menakuti, lebih takut. Nabi sangat lebih takut atas kalian, atas umatnya. Yang mana Nabi tidak takut akan dajjal, tetapi Nabi lebih takut kepada umatnya yang lebih daripada dajjal. Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Yang Nabi lebih takuti adalah umatnya Nabi yang lebih daripada dajjal. Faqila, dan sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Siapa yang kau lebih takuti daripada dajjal itu? Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Faqala ulama usu," yaitu ulama su. Siapa ulama su? Ulama yang jahat, ulama yang buruk, yang dia bisa mengatur segala hukum demi kepentingannya, yang dia bisa merubah segala hukum demi kepentingannya. Ini ulama usu, ulama yang mengajar pada keburukan, ulama yang jahat. Pakaiannya aja tadi baik, padahal isinya jelek, isinya jahat. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Kenapa? Karena yang demikian ini sesungguhnya dajjal itu tujuan dajjal al-idlal, menyesatkan manusia. Wa mithlu hadzal alim, dan seumpama ini orang alim yang tadi ulama su itu, wa in sarafan nas anid dunya bilisani wa maqalih fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Meskipun orang alim yang ulama su ini dia merubah, menyeru, mengajak kepada manusia untuk untuk jauh daripada dunia. Dia ngajak orang untuk jauhin dunia, tapi dirinya cinta sama dunia. Dia ngajak orang dengan lisannya, dengan ceramahnya, dengan perkataannya agar orang-orang manusia itu jauh daripada dunia. Jangan cinta sama dunia, jangan dunia aja yang dikejar. Ini ulama nih ngomong begini dengan lisannya, dengan dia punya ucapan. Fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalih wa ahwalih. Sesungguhnya dia mengajak kepada orang-orang untuk cinta pada dunia. Bi'amalihi wa ahwalih, dengan perbuatan dan keadaannya. Dia bilang sama orang jangan cinta sama dunia, tapi dia ngejar dunia. Dia bilang sama orang jangan ngejar dunia, tapi dia kejar dunia. Ini ulama yang su namanya, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Ini yang tidak boleh kita ikuti. Maka celaka ini golongan yang ketiga ini. Apalagi dia merasa dirinya lebih mulia, dia merasa dirinya udah baik. Ya, sesungguhnya meskipun dia mengajak kepada orang dengan ucapannya, tapi perbuatannya malah mengajak orang cinta pada dunia. Dia punya lisan, dia punya omongan agar orang jauh daripada dunia, jangan cinta sama dunia, tapi perbuatannya, keadaannya malah cinta pada dunia. Perbuatannya malah dia ngejar dunia tanpa dia sadari. Apalagi sadar. Kagak sadar aja udah salah, apalagi sadar. Dia ngajak orang jangan maksiat, tapi sendirinya maksiat. Maka di sini dikatakan walisanul hali absahu min lisanil maqal. Lisannya keadaan itu, ya, lisannya keadaan absahu lebih fasih, lebih berpengaruh min lisanil maqal, dari lisannya ucapan, dari perkataan. Artinya perbuatan yang ditampakkan,
perbuatan, perilaku yang diperlihatkan, keadaan yang dipertontonkan itu lebih berpengaruh daripada sekedar omongan, daripada sekedar ucapan. Nih kita kan begitu, ya. Perbuatan itu lebih cepat nyampainya daripada ucapan, omongan. Kalau kita nyuruh orang, kita tampilin perbuatan kita. Kalau cuma omongan, kagak keburu kerja itu orang. Paham gak tuh? Maka lisanul hal, keadaan kita nih, perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu lebih cepat nyampainya, lebih berpengaruh daripada lisanul maqal, lisan ucapan. Watiba'un nas ilal musa'adati fil a'mal, dan tabiatnya, wataknya manusia itu ilal musa'adati, untuk membantu fil a'mali, pada perbuatan, amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal, lebih cenderung daripada mengikuti ucapan, mengikuti perkataan. Tabiat manusia itu lebih cepat kebentuknya dengan perbuatan, ya. Lebih cenderung, orang tuh bisa ngikutin lebih cenderung perbuatan, amalan, daripada sekedar omongan, perkataan. Coba dah begini, kita sama orang demen nih, kita fans berat sama si anu, contohnya pemain bola. Kita demen nih main bola, kita tahu pemain bola paling jago siapa. Tuh karena dia demen sama si pemain bola itu, gaya rambutnya diikutin tuh, nggak pakai ngomong. Pemain bolanya tuh nggak ngomong, ayo semua fans berat saya ikutin gaya rambut saya, nggak pakai ngomong gitu. Tapi karena dia cuma punya perbuatan, dia bikin gaya rambutnya begitu. Orang yang demen bola dan demen lihat dia main bola bakal ngikutin gaya rambutnya dia, ya nggak? Caranya jalan juga bisa diikutin, padahal nggak pakai disuruh, nggak pakai diomong. Itu baru yang main bola tuh, belum yang lain-lain tuh. Ya enggak? Tatonya pemain bola, seniman, musisi, karena dia demen sama band itu, dia demen sama si penyanyi fulan bin fulan, dia punya tato di bagian mana, diikutin. Ada nggak yang begitu? Loh banyak, ya Pak Haji, banyak. Tuh bahayanya keadaan dan perbuatan kita lebih cepat berpengaruh daripada sekadar omongan. Itu yang buruk, yang bahaya. Kalau yang baik sih kagak apa-apa, diikutin. Misal ada ustadz penampilannya, pakaiannya rapi, matching, diikutin biar terlihat bagus, gak apa-apa. Yang bahaya kan kalau ada ustadz nongolin maksiatnya di depan umum, nongolin keburukannya di depan umum, diikutin sama orang. Ada kiai, loh kiai aja cinta dunia, ya saya juga ikutan. Lah ustadz aja ngejar dunia, lah saya juga ikutan. Lah itu kan bahaya tuh. Perbuatan kita, penampilan, keadaan kita diperlihatkan itu lebih cepat berpengaruh daripada lisanul maqal, daripada ucapan-ucapan kita. Biar sampai berbusa ustadz itu ngomong di majlis, kalau dia nggak pernah nampilin perbuatan yang baik, ya nggak bakal diikutin, susah. Karena lebih cenderung itu, lebih cepat watak manusia itu terbentuk lihat perbuatan, lihat keadaan. Nih ustadz fulan nih begini, nih kiai begini, nih habib begini, diikutin. Kalau perilakunya baik, ya bagus diikutin. Tapi kalau perilakunya yang jelek, ya maaf, contoh penyanyi rambutnya kriwil-kriwil, karena dia demen sama model begitu, diikutin. Dia kagak sampoan, dia kagak mandi, baik nggak begitu? Enggak lah. Islam ngajarin toharo, Islam ngajarin kita biar suci, biar bersih. Dia kagak mandi, ngikutin siapa? Ngikutin dia. Banyak kan yang begitu. Biar apa? Biar dikata sama yang kita demen, biar kata keren, padahal buruk yang diikutin. Banyak lagi contoh-contohnya yang ada. Paham sampai sini? Ya. Jadi bahayanya ulama su itu
ulama yang mengajar kepada keburukan, ulama yang jahat, ulama yang stempelnya aja ulama, padahal isinya bukan ulama. Ini bahaya. Apalagi tadi dia menampakkan dan memperlihatkan keburukan, kemaksiatannya, dosanya di depan orang banyak, sehingga orang pada ngikutin. Itu kan bahaya tuh. Ya. Fama absadahu hadal magrur, maka apa-apa yang dirusak dirinya, yang dirusaknya hadal magrur, orang yang tertipu ini. Jadi ulama usul itu orang yang terpedaya, orang yang tertipu sesungguhnya. Bi'amalihi, dengan dia punya perbuatan, aktsaru, lebih banyak, mimma aslahahu, dari apa yang diperbaikinya, bi'aqwalih, dengan dia punya ucapan. Id la yastajri'ul jahilu 'ala raghbati fid dunya. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang yang dia belum punya pemahaman, dia nggak mungkin berani, orang awam nggak mungkin berani untuk cinta kepada dunia, illa bistijra'il ulama'i, kecuali karena keberanian seorang ulama. Ini orang-orang awam jamaah ngikutin ulama karena kan ulamanya begitu. Dia berani ngelakuin hal tersebut karena ulamanya begitu, karena ustadznya begitu. Kalau ustadznya nggak begitu, dia kagak berani. Karena ulamanya mempertontonkan maksiat keburukan di hadapan orang, itulah. Lah jangan dikata, biarin aja gue mah, biar kata ustadz juga gue nggak munafik. Ya begini gue, enggak. Hal seperti itu bukan urusan munafik di luar. Sedangkan aib keburukan kita itu wajib disembunyikan, bukan diperlihatkan di hadapan orang. Apalagi di hadapan jemaahnya, biar jemaahnya ngikutin. Salah. Itu bukan urusan munafik atau tidaknya. Berarti kalau kayak begitu ustadz yang begini-begini namanya munafik. Bukan. Itu bukan urusan munafik, lain. Kenapa? Karena keburukan maksiat yang kita lakukan itu wajib disembunyikan, bukan diperlihatkan. Apalagi bangga. Kenapa harus disembunyikan? Disembunyikan, ditutupi kemaksiatan yang kita lakukan, dosa kita yang kita perbuat, dengan perasaan menyesal dalam hati kita udah melakukan. Yang bahayanya kan begitu, karena jamaahnya itu, ya maaf, ya bisa dikata al-jahil, orang yang awam, dia nggak mungkin berani kalau gurunya nggak ngelakuin begitu. Betul nggak? Dia ngelakuin begini karena apa? Karena ada yang diikutin. Siapa yang diikutin? Ya gurunya, ustadznya, kiainya. Kiainya cinta dunia, ya jamaahnya juga cinta dunia semuanya. Kiainya ngejar dunia, ya jamaahnya ngejar dunia, santrinya ngejar dunia. Karena siapa? Karena tadi ulamanya. Jelas tuh ya. Maka kita hati-hati. Kalaupun kita ada punya ustadz, punya guru yang ada keburukannya, ya namanya manusia. Nggak selamanya baik. Betul nggak? Pasti pernah melakukan keburukan. Yang keburukannya jangan kita ikutin. Yang kita ikutin apanya? Kebaikannya. Ah, biar ustadz gua aja begitu, ya gua begitu. Lah jangan. Kalaupun begitu, ustadznya juga kalau ada keburukan, tutupin. Jangan diperlihatkan ke teman, jangan diperlihatkan ke jamaah-jamaahnya. Dengan harapan biar gua nggak dibilang munafik jadi ustadz gitu. Lalu botoge. Kada. Urusan begitu bukan urusan munafik, lain babnya. Aib kita wajib kita tutupi, sembunyikan, bukan dipertontonkan di depan orang. Jelas ya? Jadi kenapa orang tuh bisa begitu? Karena karena keberaniannya seorang ulama. Orang bisa berani mengejar dunia karena ulamanya juga ngejar dunia. Orang bisa bermaksiat karena ulamanya juga maksiat. Apalagi kita jadi orang tua. Nih maaf, kita punya anak, kita orang tua, kita cerita ke anak kita. Nah, jangan begini ya, jangan suka melakukan begini. Bapak dulu ngelakuin begitu, bapak nyesel. Dia omong ke anaknya tuh perbuatan buruk yang pernah dia lakuin, biar kata dia nyesel ngomong ke anaknya, dia omong ke anaknya. Anaknya jadi tahu.
bapak gue dulu begitu tuh. Kalau bapak gue biar kata nyesel, berarti ada bapak yang pernah melakukan perbuatan yang pernah bapaknya lakuin, dia coba-coba antarnya. Biar kata bapak nyesel, tapi kan kayaknya ada enaknya tuh. Akhirnya anaknya nyobain. Maaf, jangan narkoba ya, tong. Bapak dulu begitu, kagak enak, nyesel. Yang kayak begitu jangan diomong ke anak. Yang ada nanti anak malah nyobain. Bener gak? Jangan suka maling sono sini. Bapak dulu tuh begitu, diceritain ke anak panjang lebar. Biar kata ada rasa penyesalan dari orang tuanya, tetap itu harus disembunyikan, jangan diumbar di hadapan kita punya anak. Begitupun ustadz kepada jamaahnya, kiai kepada santrinya. Santri pun udah tahu keburukan ustadznya, jangan diikutin. Ini mau diikutin aja, ya. Kecuali kebaikannya tadi, ya kayak kita depan pemain bola ngelakuin keburukan nih, jangan ikutin nih, kita ikutin kebaikannya, bukannya nggak boleh aja. Musisi siapa suaranya bagus, kita ikutin cara dia ngeluarin suaranya bagaimana. Jangan karena dia ngelakuin hal seperti ini buruk, musisinya begini begitu, dia maksiat, dia begini, kita ikutin karena idolanya, jangan. Bang Yaman, faqad shara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka telah menjadi ilmunya itu seorang ulama tadi sababan, menjadi apa? Menjadi sebab li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi, untuk beraninya hamba-hamba Allah terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang bisa jadi maksiat kepada Allah karena siapa tadi? Karena gurunya, karena ulamanya. Gurunya ngajarin sholat begini, ikutin. Kalau ada guru ngajarin jangan sholat, ya gurunya aja bego begitu. Ya, artinya orang bisa berani tadi apalagi untuk maksiat kepada Allah karena ulamanya. Ulama ngajarin bohong, akhirnya bohong semua itu santrinya. Ulama mengeluarkan statement yang hoax, yang tidak benar, akhirnya semua orang jadi ngikut. Karena siapa ya? Karena ulamanya. Maka baik-baik, apalagi udah punya banyak pengikut, wah insyaallah. Jangan. Wa nafsuhul jahilatu mudillatan ma dzalika tumannihi wa turajjih. Dan jiwanya yang kurang paham, yang tidak ada pemahamannya tersebut, yang ada di dalam diri ulama, akan mendorong dirinya mudillatan, merasa bangga diri dengan yang demikian ma dzalik. Akhirnya itu ulama karena dia nggak tahu dirinya itu salah, dia merasa bangga. Tumanihi wa turajihi, dan dia membuat ingin masuk surga, wa turajihi, dan dia mengharap surga. Jiwanya itu cenderung membawa dirinya untuk menginginkan surga, menginginkan hal-hal yang baik. Karena tadi jiwanya itu al-jahilah, nggak paham tuh. Ada kebodohan yang dia tidak rasakan. Wa tad'uhu ila an yamunna 'alallahi bi ilmih, dan jiwanya tadi mengajak kepada ulama tersebut, kepada dirinya, sehingga tuh ulama tersebut merasa dirinya sudah berjasa kepada Allah. Dia bangga dirinya, merasa lebih baik gitu. Merasa dirinya baik di hadapan Allah dengan ilmu-ilmunya. Wa takhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dan sampai-sampai dia berhayal tuh. Dia berangan-angan. Ya, jiwanya yang tadi itu, yang al-jahilah itu, membawa dirinya berkhayal annahu, sesungguhnya dirinya khairun, lebih baik, min katsirin min ibadillah, dari kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ya, golongan yang ketiga itu yang lebih bahaya dan bisa membawa celaka sengsara dunia wal akhirat. Ulama usu, biar kata dia nuntut ilmu, tapi ilmunya dia untuk gunakan hal-hal yang tidak baik.
ulama yang jahat, ulama yang buruk. Kalau amplopnya segini nih, biar kata begitu contohnya, amplopnya segini nih, ini mah masih haram nih hukum nih. Kalau amplopnya segini, bisa jadi halal nih hukumnya nih. Contohnya begitu tuh, ya enggak? Contoh, amplopnya segini nih, ngucapin Natal haram nih. Segini nih amplopnya nih, ngucapin Natal, boleh ini mah, gitu tuh. Nah itu ulama su tuh begitu tuh, ya. Kayak begini nih, nilep duit 1.000 segini amplopnya, ya haram masih. Segini, boleh dah. Ya, kasih rokok sebungkus, yang begini apa? Kasih slop, ya udah nggak apa-apa dah. Datnya sebungkus datnya, aneh bolos dulu ngaji, ya. Bisa disogok begitu, seslop, boleh dah, ya. Jangan, ya. Karena apa tadi? Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lisan keadaan itu lebih fasih, lebih cepat berpengaruh daripada lisan perkataan, lisan ucapan. Maka biar dia ngomong sampai berbusa, dia punya ucapan perkataan, dia ceramah dengan keras, tegas segala macam, tapi perbuatannya, perilakunya, keadaannya di hadapan orang, dia ditampilkan yang buruk-buruk, itu lebih cepat sampainya. Kalau dia tampilin yang baik-baik, itu pun juga akan lebih cepat sampainya. Ya. Misal dia tadi nyuruh orang untuk sholat, tapi juga dia tampilin dirinya, bukannya riya, bukan. Buang dulu tuh bab-bab kayak begitu. Ini untuk menampilkan, untuk mengajak orang pada kebaikan. Ayo sedekah, dia juga keluarin sedekah. Ayo infak, dia juga keluarin infak. Jangan ayo infak, dia diem aja tangannya begini, nggak keluarin. Ya, itu lebih cepat sampainya daripada lisanul maqal. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal, maka jadilah wahai kalian daripada penuntut ilmu minal fariqil awwali, daripada golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang menuntut ilmu dan dia jadikan ilmunya untuk perbekalan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril